Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita mulai lagi pembelajaran online. Ketemu lagi dengan saya, Mas Yudi dari Prima Agama Magetan Bakti Asri. Masih semangat kan belajarnya? Harus tetap semangat ya, karena kita harus benar-benar fokus dengan materi TPS agar kalian bisa masuk ke PTN favorit yang kalian inginkan ya. Jadi benar-benar diperhatikan setiap pembelajarannya. Jadi harus fokus ya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang TPS penalaran. Nah, di dalam penalaran ini ada beberapa hal dulu yang perlu saya sampaikan dulu. Jadi metode yang kita gunakan nanti adalah logika matematika ya. Jadi di sini nanti kita gunakan teori modus ponen ya. Yaitu misalnya P, pernyataan P jika maka ya, I, jika P maka Q, terus kemudian premis keduanya P, maka konklusinya adalah Q. Kemudian yang kita gunakan kedua adalah modus tolen. Modus tolen, jika P maka Q, di sini negasi Q, maka jawabannya adalah negasi P. Negasi itu lawan ya, jadi tidak maksudnya. Kemudian yang ketiga silogisme. Silogisme. Jadi misalnya jika P maka Q, jika Q maka R. Nah ini kan sama ini. Nah ini berarti konklusinya adalah P implikasi R. Gitu ya. Atau begini misalnya P implikasi Q, R implikasi P. Bisa juga ya. Jika P maka Q, jika R maka P. Berarti ini yang sama. Sehingga silogisme adalah R, jika R maka Q. Nah, itu poin 3 poin yang penting. Kemudian kita juga menggunakan ekuivalensi ya, ekuivalensinya yang sering dipakai di soal untuk UTBK adalah misalnya P jika P maka Q itu akan ekuivalen dengan kontraposisi istilahnya kalau di matematika. Kontraposisi itu dibalik. Jadi Q jadi P. Tandanya panah. Tetapi karena kontra berarti berlawanan sehingga negasi P, jika negasi P maka negasi Q. Jadi dibalik terus kemudian dikasih tidak. Jadi misalnya jika dia memakai seragam maka dia sekolah. Maka kontraposisinya adalah jika dia tidak sekolah maka dia tidak memakai seragam. Begitu ya. Atau ekuivalensinya dari aplikasi ada juga lagi pakai disjungsi. Jadi negasi P atau Hi. Jika dia memakai seragam, maka dia sekolah. Dia tidak memakai seragam atau sekolah. Nah, gitu ya. Jadi ini ekuivalennya. 3 hal ini yang perlu dipahami untuk mengerjakan TPS penalaran. Oke? Nanti ditanyakan kembali. Sekarang kita masuk ke soal pertama. Bentar ya, soal pertama adalah Oke, ini soal pertama. Jika saya ke kampus, saya akan bertemu Heru dan Joni. Jika saya ke kampus, berarti ini. Jika saya ke kampus, ini jika saya ke kampus, saya akan bertemu Heru dan Joni. Berarti P implikasi Hi. P itu jika saya ke kampus, Q-nya saya akan bertemu Heru dan Joni. Kemudian hari ini saya akan ke kampus. Nah, saya ke kampus ini kan P toh, berarti ini P lagi. Berarti ini adalah modus ponen karena yang kembar di depan, sehingga konklusinya adalah Hi. Nah, berarti jawabannya adalah saya bertemu Heru dan Joni. Saya bertemu, nah, jawabannya D. Nah, jadi menggunakan konteks matematika ya, logika matematika. Jadi tidak menggunakan, kan di bahasa Indonesia juga ada ya istilah premis dan konklusi ini. Cuma teori dasarnya kita menggunakan konteks logika matematika.
Oke, nomor 1 masih mudah. Kita cek nomor 2. Kita cek soal nomor 2. Oke. Nah, jika ada kebakaran hutan, maka hutan akan gundul. Jika ada kebakaran hutan, maka hutan akan gundul. Jika ada kebakaran hutan, jadi kebakaran hutan saya lambangkan P, implikasi Hi. Jika ada kebakaran hutan, maka hutan akan gundul. Jika hutan gundul kan Ki ya. Ki, ini ada pernyataan lain, maka terjadi longsor di dekat hutan. Nah, faktanya, pertanyaannya adalah, minggu ini banyak terjadi penggundulan hutan. Penggundulan hutan tadi apa? Ki. Nah, jadi ada 3 premis. 1, 2, 3. Nah, premisnya ada 3. Jika ada kebakaran hutan, maka hutan akan gundul. Jika hutan gundul, maka terjadi longsor di dekat hutan. Faktanya, minggu ini banyak terjadi penggundulan hutan. Bagaimana kita menggabungkannya? Kalau 1 dan 2 bagaimana? 1 dan 2 kan tidak menyebutkan fakta ya. Nah, bagaimana dengan 2 dan 3? Kalau 1 dan 2 ini kan silogisme. Ya, ini kan sama ya G-nya ya, P atau R. Tapi kan di sini kita melihatnya fakta. Nah, fakta itu ini maksudnya. Nah, berarti kita pakai yang ini, 2 dan 3. Pakai modus ponen. Jadinya jawabannya adalah R. R itu apa? Terjadi longsor. Sudah pasti, karena kalau hutan gundul pasti terjadi longsor. Berarti jawaban yang tepat adalah terjadi longsor di dekat hutan. Sehingga jawabannya adalah B. Nah. Oke, mulai agak rumit ya. Kita coba soal berikutnya. Soal nomor 3. Jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, nilai siswa banyak yang meningkat. Jika guru matematika menambah pelajaran di hari Rabu, itu saya ucapkan P. P implikasi Hi. Hi adalah siswa, nilai siswa banyak yang meningkat. Jika nilai siswa banyak yang meningkat, berarti kan tadi lambangnya Ki ya. Ki implikasi siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Berarti R. Berarti ini silogisme. Sehingga jawabannya adalah P implikasi R. Jika P, maka R. Jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kita cek jawaban A. Jika guru matematika menambah jam pelajaran, siswa tidak karena sudah kita tidak membahas nilai, ya salah berarti ya. Yang A salah. Karena kita sudah tidak membahas nilai. Guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, siswa tidak mengikuti. Salah, kata tidak ini yang menyebabkan salah. Ya, harusnya mengikuti. Jika guru matematika menambah jam ekstrakurikuler ditiadakan. Nah, ini yang salah. Ditiadakan ini salah. Siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler jika guru matematika menambah jam pelajaran. Nah, penulisan jikanya kan memang di P ya. P itu tadi adalah jika guru matematika. Kan di sini tidak masalah jika guru matematika menambah jam pelajaran di hari Rabu, siswa dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Berarti jawaban yang tepat adalah D. Yang penting jikanya pada P, ya tidak boleh jikanya pada R. Karena P implikasi R. Jika P maka R. Oke ya. Oke, saya kira bisa. Soal berikutnya, kita lanjut. Ke soal nomor 4 ya. Oke. Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan jika diadakan pada hari Minggu. Ingat jikanya di belakang ini. Jikanya di belakang. Nah, ini jika. Berarti yang P yang ini. Yang P itu yang diadakan pada hari Minggu. Maka kegiatan diadakan di luar ruangan itu Ki. Ya. Jika diadakan pada hari Minggu, maka kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan. Jika kegiatan ekstrakurikuler
Jika kegiatan ekstrakurikuler, berarti apa? Ki ya. Ki, maka siswa mengenakan pakaian di luar di lapangan, berarti R. Nah, silogisme lagi kita ketemunya. Ini sama ini. Berarti ini P implikasi R. Jika diadakan pada hari Minggu, maka siswa mengenakan pakaian dinas lapangan. Itu ya hasilnya ya. Coba kita cek. Jika kegiatan ditiadakan pada hari Minggu, siswa tidak mengenakan. Harusnya kalau kita misalnya mencari ekuivalensinya, berarti kita harus membalikkan pakai kontraposisi, dikasih negasi, negasi R, implikasi, negasi P. R tadi apa? Mengenakan di pakaian dinas. Kalau ini pakai negasi, berarti jika siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan, maka kegiatan tidak diadakan pada hari Minggu. Begitu ya kalau pakai implikasinya. Jika kegiatan tidak diadakan pada hari Minggu, siswa tidak mengenakan. Harusnya jika siswa tidak mengenakan. Jikanya harus pada siswa. Salah berarti ini ya, kebalik penulisan jikanya. Oke. Jika siswa tidak mengenakan pakaian dinas, maka tidak ditiadakan. Tidak ditiadakan pada hari Minggu. Jika siswa tidak mengenakan pakaian dinas, maka kegiatan tidak benar. Oke, berarti jawabannya adalah B. Oke. Berarti kita menggunakan ekuivalensinya. Jadi begitu ya. Jadi kalau kamu sudah menentukan rumus silogismenya, tetapi kok jawabanmu tidak ada, berarti itu pasti ekuivalensi. Dan ekuivalensi ada dua jenis, yaitu kontraposisi dan disjungsi. Disjungsi itu atau negasi P atau Q. Jadi sebentar, kalau ini kan lambangnya R ya. Berarti kalau misalnya ini ekuivalennya pakai disjungsi, berarti jawabannya negasi P atau R. Kalau pakai kontraposisi ini, tergantung jawabannya yang ada yang mana. Jadi ketika ini tidak ada pilihan, harusnya jawabannya ini tidak ada, berarti kalian beralih ke ekuivalensinya. Cuma 2 loh, mestinya harus hafal ya. Oke, lanjut soal nomor 5. Oke, jika naik kereta, maka harus memiliki tiket. Jika naik kereta, maka harus memiliki tiket. Jika memiliki tiket dan memiliki tiket harus punya KTP. Silogisme lagi. P implikasi R. Nah, di sini kan tidak ada Jadi jika maka itu bisa diganti dengan kata semua jika tidak ada pilihan. Jadi ini seharusnya begini. Seharusnya jawabannya adalah jika naik kereta maka harus memiliki KTP. Atau kita bisa pakai ekuivalensinya mungkin. Kita bisa pakai ekuivalensinya ada 2 ya. Jadi ada kontraposisi sama penggunaan disjungsi. Disjungsi itu atau. Tetapi kalau tidak ada pilihan, jika maka bisa diganti semua. Berarti yang tepat adalah A. Oke. Sudah mulai paham ya? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal terakhir ini nomor 6. Nah, menjelang semester 2, Dino berencana ikut ekstrakurikuler di sekolah. Jika ia mengikuti ekstra sepak bola, ia membeli sepatu bola. Jika ia mengikuti ekstra pramuka, ia membeli sepatu pantofel. Saat semester 2, Dino tidak membeli sepatu bola atau pantofel. Jadi kata atau ini memiliki 3 arti. Yang pertama, hanya membeli sepatu bola saja. Yang kedua, hanya membeli sepatu pantofel. Yang ketiga, membeli sepatu bola atau membeli pantofel. Jadi, atau itu memiliki 3 pengertian. Sepatu bola saja, kan ini sepatu bola atau sepatu pantofel, atau ya. Jadi bisa saja dia membeli sepatu bola saja, berarti artinya dia mengikuti
apa? Sepak bola ya, sepak bola. Kalau dia hanya membeli sepatu pantofel saja, dia ikut paskibra. 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 Maaf, kalau dia tidak membeli sepatu bola, berarti dia mengikuti paskibra ya, terbalik ya. Oke, bentar. Jadi kalau dia kalau dia membeli, sorry ya, kalau dia membeli sepatu bola, benar, di sepak bola, kalau dia membeli sepatu, dia mengikuti paskibra. Kalau dia tidak membeli dua-duanya, berarti dia tidak ikut dua-duanya. Lah, pernyataan di sini kan Dino tidak membeli sepatu bola atau sepatu pantofel, tidak keduanya. Artinya Dino tidak mengikuti kegiatan keduanya. Berarti harus menggunakan atau ya untuk penyelesaiannya. Jadi jawaban tepat adalah D. Oke. Gimana? Sudah mulai paham dengan materinya. Jadi tadi poin pentingnya tadi diperhatikan. Jadi 3 hal tadi untuk mengerjakan soal TPS penalaran. Oke, terima kasih adik-adik. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.